Begawan Wisrawa berjalan dalam keindahannya. Hutan-hutan yang dilaluinya seakan mengubah dirinya menjadi taman, hutan yang dilaluinya seakan mengubah dirinya menjadi taman bunga yang harum baunya. Pohon-pohon yang dahsyat dan rindang merebah, seolah menjadi padang rerumputan hijau yang meringankan perjalanan Begawan Wisrawa. Kali-kali gemericik bersukaria. Alam memang selalu indah dan ramah, tapi tak seindah dan seramah kali ini. Ketika Begawan Wisrawa pergi ke Alengka melamar Dewi Sukesi bagi anaknya, Danareja. Burung Tadasih yang biasanya suka menangis tiba-tiba terus menyanyi gembira. Burung jalak ingin menjadi garuda yang dapat dijadikan tunggangan Begawan Wisrawa. Pendeta yang arif bijaksana itu ke Alengka, dan tetaplah pohon-pohon Nagasari membiarkan saja. Dahan-dahannya diterpa angin ingin menyerupai perempuan-perempuan elok yang sepantasnya menjadi dayang-dayang keraton mengiringi maksud kepergian Begawan Wisrawa. Seorang pertapa tiba-tiba menghampirinya. Oh dewa, terimalah sembah sujudku. Tak pernah ku bermimpi bahwa hutan segenap dan seluas ini kau sudi datang. Kau adalah Batara Kamajaya yang tampan. Tampananmu mengundang hutan ini menjadi indah, kata pertapa itu sambil menyembah Begawan Wisrawa. Jangan salah sangka, pertapa, aku bukan Kamajaya. Aku hanya manusia biasa yang sedang berjalan ke negeri Alengka, kata sang Begawan membangkitkan pertapa. Pertapa terkejut, tapi hatinya tidak kecewa, karena ia percaya bahwa yang disembahnya adalah seorang dewa. Ketika itu Begawan Wisrawa yang hendak melamar Dewi Sukesi, putri Alengka, memang nampak bagaikan Batara Kamajaya yang sedang mencari kekasihnya, Dewi Ratih yang hilang di telan semak bunga dan kembang-kembangan. Langkah Begawan Wisrawa makin mantap membuat binatang-binatang hutan takut mengganggunya. Sang Begawan teringat anaknya yang tercinta. Oh anakku Danareja, kutinggalkan negeri Lokapala bagimu, karena aku tahu kau bakal menjadi raja jagat raya yang arif dan bijaksana. Demi dirimu, aku memilih hidup sepi sebagai pertapa, menyendiri di hutan sunyi, jauh dari Lokapala. Siang malam kumohonkan pada para dewa, agar kau bahagia Danareja. Kali ini Lokapala muram karena kerinduanmu. Jangan khawatir nak, Dewi Sukesi akan segera berada di pelukanmu. Danareja, anakku yang tercinta, kata Begawan Wisrawa dalam hatinya. Mendadak langkahnya makin cepat. Ia seperti diterbangkan Dewa Indra ke Alengka. Selagi Begawan Wisrawa berjalan dengan kesemarakannya, bumi Alengka sedang kenyang dengan darah, seperti terkutuk dewata. Keindahan negeri yang disayangi dunia ini menjadi kedahsyatan yang menakutkan. Darah para raja yang melamar Dewi Sukesi dimuntahkan oleh kesaktian pamannya, Arya Jambu Mangli. Prabu Sumali, raksasa yang berhati manusia, bermuram durja. Di hadapannya bersimpuh anaknya yang jelita, Dewi Sukesi, beserta anaknya tercinta, Prahesta. Burung hantu terus terseduh-seduh, meski hari sudah bergulat dengan sang surya, seakan menangisi sang arwah raja-raja yang mati di tangan Arya Jambu Mangli. Dewi Sukesi bercahaya seperti menara emas di tengah lautan darah. Kecantikannya mengumandang ke segenap penjuru dunia. Bidadari pun menjadi rendah hati melihat keelokan putri raksasa yang berwujud manusia cerita ini. Sampai Mega-Mega mengurungkan niatnya menjadi hujan, supaya manusia bisa senantiasa terpukau akan putri bagikan Dewi Ratih ini. Bibirnya membentuk senyuman bunga angsoka yang manja dibangunkan embun pagi. Matanya mengerling dengan kewaspadaan yang indah dari mata berlian kijang kencana. Busananya direnda dengan benang lentera sebagai bulan yang tertutup pelangi. Demikian keadaan buah dadanya yang jelita, tersembunyi di balik kain bersulamkan manikam Batari Ratih. Anakku Sukesi, tahukah kau bahwa kecantikanmu adalah ciptaan empu yang pernah menghias keindahan pelataran para dewa? Tapi empu itu adalah makhluk yang tak terbahagia.
Seperti ayahmu ini, tanya Prabu Sumali, raja raksasa yang halus budi bahasanya. Sukesi, anakku yang jelita, hentikan pertumpahan darah di tanah Alengka. Raja-raja mati di tangan pamanmu Arya Jambu Mangli. Roh mereka gentayangan tidak puas mengganggu ketentraman bumi Alengka. Rakyat susah karena kekakuan hatimu, Sukesi. Siapakah makhluk dunia yang dapat mengalahkan pamanmu Jambu Mangli? Katakan pada pamanmu, Sukesi, bahwa kau mau segera menjatuhkan pilihan hatimu pada seorang raja yang melamarmu. Siapa saja, supaya cepat berhenti kutukan para dewa di Alengka yang kini haus darah karena keinginanmu dan kekerasan serta kesaktian pamanmu itu, kata Prabu Sumali. Mata raja raksasa itu melayang dalam kesedihannya. Ayahku, jangan salah sangka. Pertumpahan darah bukan kehendakku, tapi kehendak pamanku Jambu Mangli. Ia memaksaku mau membela kecantikan putrimu, anugerah Dewi keindahan ini. Dengan kesaktiannya, aku sebenarnya tak berkenan menawarkan cinta dengan kekerasan, ayahku. Berhari-hari aku dilanda mimpi, dan sesungguhnya aku mau kawin bila ada manusia. Tak peduli siapa orangnya yang dapat memenuhi permintaan mimpiku itu, kata Dewi Sukesti. Prabu Sumali makin termangu. Perhesta, adik Dewi Sukesti, hening menunggu. Ayahku, ketika itu aku bermimpi berada di suatu dunia yang tak mengenal malam, tak mengenal siang. Dalam dunia itu ada alun-alun bercahaya gemerlapan. Kendaraan makhluknya adalah kereta kencana di hela binatang-binatang elok. Di atasnya ada pelangi berupa seekor naga yang sisinya emas yang senantiasa menetes bagaikan hujan berkah. Ayahku, dalam keadaan demikian itu aku menerima sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Aku tak tahu maknanya, tapi siapa yang dapat mengupasnya bagiku? Hanya kepadanya aku mau menyerahkan hidupku, kata Dewi Sukesi. Wajahnya bersinar seperti surya di fajar pagi. Tiba-tiba bumi berguncang, kilat menggeledek, dan hujan tangis seakan runtuh dari kayangan. Gelap sejenak menutupi bumi Alengka. Burung-burung mengurungkan niatnya untuk terbang, dan ibu-ibu Alengka memeluk putra-putrinya erat-erat, seperti takut digondol Batara Kala. Sukesi, anakku, urungkan niatmu. Dewa-dewa marah mendengar permintaanmu, dan dunia yang takut berubah akan mencelamu. Aku tak tahu apa makna permintaanmu. Setauku, nak, binatang akan menjadi manusia, dan manusia akan mulia seperti dewa bila ada makhluk yang dapat mengupas sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ini, urungkan niatmu, Sukesi, kata Prabu Sumali.